Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Sidul tentunya di channel Ijen Komputer. Untuk video kali ini kita akan mereview laptop dari Asus. Laptop ini bisa dibilang juga laptop budget atau laptop BPJS karena dengan harga yang sangat murah, yaitu harganya cuma 4 jutaan saja. Dengan 4 juta teman-teman sudah mendapatkan laptop dari brand ternama yang pasti sudah jelas garansinya dan juga sudah jelas kualitasnya. Penasaran dengan laptopnya? Ini dia laptop Asus VivoBook A416 MAO. Informasi saja, laptop Asus A416 MAO ini dia termasuk laptop yang low end ya, yang biasanya diperuntukkan untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang gunanya untuk mengolah-olah data ataupun untuk ketik-ketik ya. Ini sangat cocok sekali untuk para pelajar dan mahasiswa karena dengan harganya yang murah dia juga sudah bisa mengerjakan tugas harian teman-teman. Daripada berlama-lama, sebelum kita mereview spesifikasinya lebih detail, kita mau lihat dulu barangnya seperti apa ya. Untuk barangnya ini dia laptop Asus A416 MAO. Oke, pertama kita bahas spesifikasinya mulai dari prosesor terlebih dahulu ya. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, laptop ini tergolong ke kategori laptop yang low end, yang mana dia masih menggunakan prosesor Celeron N4020. Untuk prosesor ini termasuk prosesor yang low end dan termasuk prosesor yang bagus di kelasnya, tapi memang cukup sulit ya kalau dibilang menjadi yang terbaik di kelasnya. Untuk prosesor ini dia memiliki 2 core dan 2 thread dengan base clocknya di 1,1 GHz dan boost clocknya di 2,8 MHz. Prosesor ini juga sudah membawa grafik internal yaitu Intel USD Graphics 600. Ya masih standar lah, tapi ini sudah cukup lah untuk kebutuhan yang ringan-ringan saja seperti ketik-ketik ataupun olah-olah data. Untuk RAM-nya dia sudah berkapasitas 4 GB menggunakan DDR4 yang mana speednya ada di 3200 MHz. Untuk RAM-nya juga dia sudah upgradable atau bisa di-upgrade. Jadi teman-teman jika merasa kurang RAM-nya maka bisa ada opsi upgrade untuk menambah kapasitas RAM. Jadi ini sangat menarik, dengan harga 4 jutaan sudah memiliki opsi upgradable juga ya. Selanjutnya untuk storage-nya dia menggunakan SSD M.2 NVMe dengan kapasitas 256 GB dan pastinya sudah PCIe generasi keempat. Untuk SSD-nya dia menggunakan SSD M.2 NVMe dari Micron, yaitu Micron 2450 yang sudah menggunakan PCIe generasi keempat. Tapi untuk laptopnya ini belum support PCIe generasi keempat. Nah, terus bagaimana? Nah, untuk SSD-nya jadi dia berjalan di PCIe generasi kedua, tapi itu pun sudah sangat cepat sekali. Setelah dites menggunakan Crystal Smart, dia kecepatan bacanya ada di 1778 dan juga kecepatan membacanya dia ada di 1339 Mbps. Ini kalau berjalan di PCI generasi keempat pastinya jauh lebih kenceng ya teman-teman pastinya. Ini PCI generasi kedua saja sudah sampai 1700-an ya. Apalagi kalau memang berjalan di PCI generasi keempat bisa sampai 3000-an mungkin ya. Ini sangat kencang sekali. Lanjut ke baterainya. Untuk laptop ini dia baterainya berkapasitas 2 sel 37 watt hours. Yang mana Asus mengklaim laptop ini bisa bertahan sampai jangka waktu 8 jam. Tapi ketika dites untuk streaming YouTube
laptop ini bisa bertahan sampai 6,5 jam dalam kondisi baterai saver. Dan sama seperti laptop-laptop yang lain, laptop ini sudah membawa Windows 11 dan juga Office Home Installation 2021. Dan tentunya ini original. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli terpisah, beli Office sendiri, beli Windows sendiri, tidak usah, karena di sini sudah include Windows 11 dan juga Office 2021. Langsung kita bahas desain dan fitur-fiturnya. Untuk warnanya sendiri dia menggunakan warna grey dengan finishing glossy, lengkap dengan tulisan Asus yang punya sentuhan chrome di bagian covernya. Dan material yang digunakan menggunakan plastik. Jadi kita tidak bisa berharap besar laptop di harga 4 jutaan dia masih menggunakan material plastik. Tapi jangan berkecil hati, untuk material plastik ini juga sudah sangat kuat ya. Mungkin kalau memang teman-teman mau mencari material metal ataupun yang lainnya yang lebih tinggi, pastinya cari laptop yang harganya juga agak mahal. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk harga 4 jutaan teman-teman sudah memiliki desain yang sangat menarik. Laptop ini juga memiliki dimensi yang sangat compact teman-teman. Jadi akan berpengaruh dengan bobot dari laptop ini sendiri. Untuk dimensinya dia dengan panjang 32,54 cm dan lebar 21,60 cm saja. Dan memiliki tinggi yang sangat tipis ya teman-teman. Jadi tingginya hanya di 1,99 cm. Jadi dengan dimensi seperti itu, laptop ini memiliki bobot 1,67 kg. Di 1,6 kg ini sudah sangat ringan sekali ya. Jadi nyaman untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau teman-teman mau membawa laptop ini tidak akan merasa keberatan. Di untuk displaynya dia sudah memiliki ukuran 14 inci. Dan juga resolusinya sudah Full HD pastinya ya. Dengan harga 4 jutaan teman-teman sudah memiliki display yang oke, Full HD, dan juga kecerahannya ada di angka 200 nits. Dan untuk refresh rate-nya dia ada di 60 Hz. Jadi sudah sangat oke untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga dilengkapi dengan anti glare. Ini sangat cocok ya untuk teman-teman yang biasa buka laptop di ruangan yang terbuka atau di tempat outdoor. Mungkin walaupun tidak terbiasa, suatu waktu teman-teman harus membuka laptop di ruangan outdoor atau di tempat yang outdoor ya. Ini sudah oke karena sudah dilengkapi dengan anti glare, yang mana teman-teman tidak akan khawatir silau ketika ada pantulan cahaya yang masuk ke laptop dan mengenai mata kita, yang pastinya akan menambah kenyamanan kita saat memakai laptop. Dan layarnya juga sudah sangat cukup nyaman ya, karena dia sudah screen to body-nya di angka 82%. Jadi untuk laptop-laptop sekarang itu memiliki rata-rata screen to body-nya 82 teman-teman. Dengan bezel yang sangat tipis akan menambah experience dan juga kenyamanan kita. Untuk keyboardnya juga dia sudah dilengkapi dengan backlit. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman yang kalau buka laptop di ruangan yang minim cahaya atau tidak ada cahaya, ini tetap akan bisa terlihat untuk keyboardnya. Barangkali teman-teman lagi enak-enak mengerjakan tugas, tiba-tiba mati lampu ataupun pemadaman atau seperti apa, nanti teman-teman bisa melanjutkan mengerjakan pekerjaan teman-teman karena keyboardnya akan terlihat lebih jelas. Untuk ukuran fontnya juga ini sangat jelas, dan juga untuk ukuran tombol-tombolnya sudah besar, sudah nyaman di tangan, dan juga dia untuk renggang antar buttonnya dia tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi sudah sangat nyaman. Untuk touchpadnya ukurannya dia sudah pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan juga sudah dilengkapi dengan fitur security fingerprint. Ini salah satu keunggulan juga ya. Terus dia mempunyai webcam juga dengan resolusi HD. Resolusinya HD 720p, tapi mungkin kita juga tidak bisa berharap lebih ya. Mungkin kita juga tidak bisa berharap lebih dari kamera laptop, karena memang rata-rata kamera laptop itu tidak akan sebagus kamera-kamera yang lainnya. Mungkin kalau ada laptop yang memiliki kamera yang bagus, pasti itu harganya mahal pastinya ya teman-teman.
Jadi rata-rata kamera laptop itu hanya di HD, tapi ada juga yang Full HD ya. Itu tapi harganya mungkin agak lebih tinggi juga. Untuk konektivitasnya atau port-portnya dia sudah cukup lengkap ya. Sudah lengkap lah, bukan cukup lagi nih, sudah lengkap. Walaupun ada beberapa port yang absen kali ini di laptop Asus ini. Yang absen itu salah satunya ada di RJ45 dan juga ada di micro SD. Mungkin kalau RJ45 kita sudah jarang ya menemukan RJ45 di laptop-laptop sekarang ya. Nggak tahu juga alasannya, mungkin karena dia memakan space atau seperti apa, tapi semua itu bisa kita atasi dengan adanya sebuah converter. Sekarang sudah banyak converter USB to LAN ataupun USB to SD card juga ada. Terus sebelah kanan dia memiliki USB Type A 3.2 dan juga dibarengi dengan port jack 3,5 mm. Jadi ini bisa digunakan untuk headset ataupun speaker ya. Terus sebelah kiri dia ada beberapa macam port. Di sini yang paling ujung dia ada DC in untuk chargernya ya. Untuk chargernya dia bentuknya bulat dan juga dibarengi dengan port Type C. Untuk Type C ini juga dia sudah bisa untuk transfer data. Type C-nya dia sudah 3.2 juga, jadi sudah cepat sekali untuk proses transfer data. Dan juga di sini ada space, yang mana ini space untuk pembuangan dan juga baru ada port lagi ya. Jadi untuk sebelah kiri itu ada 4 port yang mana dipisahkan oleh pembuangan. Jadi untuk sebelah kanannya dia ada HDMI dan juga ada USB lagi, yang pastinya USB Type A. Jadi untuk laptop ini jumlah USB Type A nya ada 3, jadi sudah lumayan banyak. Mungkin kalau teman-teman butuh untuk mouse ataupun untuk keyboard eksternal atau mungkin untuk transfer data, itu sudah bisa digunakan. Jadi saran saya kalau memang teman-teman untuk transfer data, cari USB yang sudah 3.2 karena kecepatan transfer datanya sudah lebih cepat. Ataupun teman-teman bisa menggunakan USB Type A yang sudah 3.2 karena ya kecepatannya memang lebih cepat daripada yang 2.0. Jadi untuk kesimpulannya, laptop ini sudah worth it untuk pelajar dan mahasiswa, terutama untuk kebutuhan ketik-ketik ataupun olah-olah data. Ini sudah mumpuni sekali. Dengan budget 4 juta, teman-teman sudah bisa mendapatkan laptop yang bagus ini dari brand yang ternama, yang pastinya sudah jelas kualitasnya ya, sudah tidak diragukan kualitasnya, dan juga sudah bergaransi resmi pastinya. Selain itu, dia juga sudah free Windows 11 dan juga Office Home Installation 2021 tanpa kita harus beli terpisah, karena harganya juga lumayan mahal juga ya kalau memang teman-teman beli sendiri. Mungkin itu ya review kita kali ini, bertemakan Asus VivoBook M416ML. Kalau memang teman-teman penasaran dengan barang ini, bisa lihat saja di marketplace kita. Linknya sudah kita cantumkan di deskripsi di bawah. Tinggal teman-teman cus meluncur dan tinggal teman-teman kepoin, teman-teman lihat ataupun teman-teman menanyakan ke admin. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa juga mengunjungi website resmi kami ijenkomputer.com. Di sana ada banyak produk-produk menarik, mulai dari laptop, printer, scanner, aksesoris ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow sosial media kami, ada di Facebook dengan nama Ijen Komputer, Instagram dan juga TikTok ya. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, saya harapkan untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi ya untuk mendapatkan kabar terbaru dari video-video kami. Yang pastinya kedepannya kita akan mereview laptop yang lebih menarik lagi. Mungkin kalau teman-teman mau request mau mereview laptop apa, nanti bisa di kolom komentar saja. Nanti kita akan usahakan untuk mereview laptop yang teman-teman request. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk video kali ini. Jadi sekali lagi jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, harap subscribe terlebih dahulu agar channel kita menjadi channel yang lebih berkembang, menjadi channel yang lebih besar. Juga terima kasih untuk supportnya teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami.
Kita akan bertemu di next video. Bye.